Mahasiswa, gimana pendapat kalian terhadap politik di zaman sekarang yang pengaruhnya semakin luas apalagi di era pandemi seperti ini? By the way, ngomongnya soal politik, dalam sejarah, dasar perubahan dunia politik hampir selalu dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa terbukti mampu menjadi pelopor dalam sejarah bangsa. Seperti halnya peran mahasiswa dengan kemahirannya dalam menjalankan fungsi sebagai kelompok penggagas perubahan yang berhasil melumpuhkan rezim Orde Baru dan membawa Indonesia ke era reformasi. Oleh karena itu, mahasiswa harus peka terhadap politik guna meneruskan kemajuan politik bagi bangsa dan negara. Oke, kita ambil contoh pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum, yang mana hal tersebut sudah tidak asing lagi nih di telinga mahasiswa yang juga sering melakukan kegiatan pemilu di lingkungan kampusnya. So, semakin berkembangnya zaman di era digital ini, setiap tahun sangat berarti dong pastinya. Seperti halnya di tahun 2024 mendatang, kita akan dipertemukan dengan pemilu calon presiden 2024 nih. Nah, kira-kira dari sobat mahasiswa, udah kepikiran belum kriteria paslon kalian nanti mau kayak gimana? Eits, sebelum memilih paslon, ada tips nih buat milih yang lebih baik buat kedepannya. Kita bisa lihat dari track record mereka. Dari track recordnya ini bisa kita lihat kinerja si paslon. Biasanya banyak banget nih bermunculan buzzer-buzzer yang suka membalikan fakta. Misalnya, di mana si paslon A ini sebenarnya orangnya sangat jujur, adil, dan mempunyai visi misi yang jelas. Tapi karena adanya buzzer-buzzer ini, malah membuat si paslon A ini menjadi jelek di mata masyarakat. Lain halnya dengan si paslon B yang memiliki track record buruk, tapi dia punya sedikit kelebihan dengan memiliki buzzer yang fanatik. Adanya buzzer ini juga tidak selalu menginfokan kesan-kesan negatif, tetapi ada juga yang menginfokan sesuai dengan fakta positif dari paslon tersebut. Tetapi, kita tidak boleh terlalu percaya dengan buzzer-buzzer tadi. Karena tidak bisa dipungkiri dalam pemilu atau pemilihan lainnya, masih banyak yang menggunakan cara kotor atau biasa disebut black campaign. Sobat mahasiswa pasti udah tahu kan cara menghindari black campaign. Jadi, semoga kita bisa memilih paslon dengan baik ya. Karena kita sebagai generasi Z inilah yang menjadi penerus masa depan bagi politik Indonesia mendatang. Walaupun berpolitik hanya melalui media, kita harus berkarakteristik dan terakomodasi secara baik di dalam media sosial. Begitu juga mengendaki sebuah perubahan progresif yang terlaksana secepat mungkin dengan cara kekinian yang tidak rumit. Melalui media sosial inilah generasi Z dapat mengkampanyekan kepedulian mereka terhadap masalah sosial politik dan juga negara.